Oke, sudah makan siang? Belum. Waduh, Baru kenapa? Tadi kan bisa digunakan untuk makan siang. Wah. Ya, oke. Meskipun belum makan siang, tetapi kakak lihat kakak masih semangat dan bergairah untuk mengikuti setiap sesi mulai hari pertama, kedua sampai nanti di akhir perkemahan nanti ya. Oke. Untuk presentasi nanti tetap dilaksanakan kakak ya. Nanti sore dibuka sekitar jam 3 kak ya. Jam 3 sekali, cuma sekali nanti. Yang belum melaksanakan presensi nanti bisa melakukan presensi. Yang sudah melakukan presensi tadi pagi ya tidak usah melakukan presensi ya. Jadi biar enggak double-double kakak ya. Oke. Untuk sesi berikutnya ini ada perubahan tadi yang setelah kakak sampaikan. Seharusnya sesi yang sekarang itu tentang media, metode dan rencana membina yang akan disampaikan oleh Kak Norma sama Kak Rinto karena ada perubahan. Jadi di sesi ini akan diisi oleh materi merancang perkemahan di mana nanti akan disampaikan oleh Kak J dan Kak Teguh. Nah, ini orangnya masih dalam perjalanan. Nanti kakak-kakak bisa menanyakan perihal tentang perkemahan nanti di hari Jumat pada sesi merancang perkemahan. Ya, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dibawa, entah itu nanti yang dibawa kasur, guling, ya enggak tahu nanti. Pokoknya dipersiapkan aja kakak, pokoknya nanti kegiatan ini sangat seru sekali, menantang dan menarik. Ya, kita akan buat seheboh mungkin di kegiatan KMD BPG UM tahun 2023. Oke. Baik kakak, untuk melanjutkan, untuk ada tanggapan dari kakak selama tadi kegiatan, apakah sudah melaksanakan dengan baik atau masih kurang? Oh, saya kira sudah bisa semua mengikuti ya, karena di hari ketiga ini sepertinya sesi 1 dan 2 tadi tidak ada penugasan dan tugasnya langsung pada hari itu juga ya. Baik, ini masih berapa ini Kak yang masuk di 436, baru 436 peserta yang baru masuk. Nanti sekitar 500-an kita langsung menginjak ke sesi ketiga, yaitu merancang perkemahan. Oke, kita coba untuk kakak, lagu yang kakak berikan tadi, masih ingat nggak? Yang ATBM tadi. Ada yang masih ingat? Lupa. Oh lupa, waduh, habis makan siang lupa ya, padahal masih hangat-hangatnya tadi. Ya. Lagu ATBM, ya. Oke, lagunya ya. ATBM saudara, ATBM saudara, alat tenun bukan musik, alat tenun bukan mesin. Apa itu saudara? Alat produksi. SSBM saudara, SSBM saudara, swasembada bahan makan, swasembada bahan makan. Apa itu saudara? Oh, ada suara yang masuk ini. Oh, suaranya Kak Sum ya. Iya, ya itu tolong dihafalkan. Ya, baik untuk sesi ketiga, ya ini pematerinya sudah datang tadi naik kendaraan kayaknya macet tadi. Ya, baik
kita sambut dari pemateri kita yaitu Kak J tentang merancang perkemahan. Oke, selamat datang Kak Juli. Selamat datang Kak J. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik aja ya. Waduh. Gimana? Ya. Ya, gimana? Saya tidak sendirian Kak Narko. Wah. Saya bersama dengan Kak Teguh. Ya. Kak Teguh. Loh, Hai. Kak Teguh ini Kak kayaknya. Teguh itu tadi Hai. WA saya. KJ, Hai. saya langsung dari tempat saya bertugas. Wah, begitu. Iya. Siap. Jadi, Gimana? Kak Teguh? Siang. Itu Kak sudah Teguh siap ada. itu Kak Teguh. Udah siap, baik. Oke, biar tidak berlama-lama kita langsung untuk ke sesi ketiga yaitu materi merancang perkemahan yang akan disampaikan oleh Kak J. Monggo Kak J. Oke, terima kasih Kak Narko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KMD. Ya, pada siang hari ini kita masuk ke sesi ketiga. Saya tidak sendirian, saya bersama Kak Teguh yang akan berkolaborasi mengajak kakak-kakak untuk mempersiapkan sebuah perkemahan. Nah, Kak Teguh, selamat siang Kak Teguh. Selamat siang Kak J. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat ya Kak Teguh ya. Alhamdulillah Oke. sehat. Apalagi lihat Kak. Kakak-kakak sekalian, bagaimana untuk peserta KMD? Sehat-sehat kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Kakak. Alhamdulillah sehat. Oke. Untuk menghangatkan suasana, Kita akan mendengarkan sebuah lagu dulu. Ya, wah lagu. Ini tentunya nanti kakak-kakak ketika mendengarkan lagu ini pasti akan terbayang dan ada di imajinasi kita akan ngapain pada siang hari ini. Oke, kita tunggu putaran lagu berikut. Ya kakak boleh bergoyang-goyang di tempatnya kakak menghadap kamera. Sinyal itu ya.
Oke, tepuk tangan kakak-kakak semuanya. Kakak-kakak, suasana kita sudah semakin hangat. Saya KJ, ya, nama aslinya Juli Arifianto. Panggilannya KJ gitu aja. KJ itu Kak dan J, inisial saya. Ada Kak Teguh di sana, panggilannya Kak Uget. Nah, nanti kami akan berkolaborasi, mengajak kakak-kakak belajar bersama, kita merancang sebuah kegiatan. Kakak sekalian, tentunya dalam kegiatan kepramukaan itu yang ditunggu adik-adik adalah sebuah perkemahan. Betul enggak kakak-kakak? Yo kakak-kakak. Betul sekali. Nah betul, itu yang ditunggu adik-adik peserta didik atau diri kita sendiri sebagai pembina itu pasti sebuah perkemahan. Bagaimana nanti kita akan berkemah? Nah tentunya di era sekarang ini kakak-kakak, ya, di era kemajuan yang luar biasa ini, kita merancang sebuah perkemahan tidak asal-asalan. Ada salah satu syarat yang harus kita penuhi, yaitu manajemen risiko. Artinya apa? Ketika kita merancang sebuah perkemahan, itu harus betul-betul dipersiapkan segala sesuatunya. Termasuk hal-hal atau kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi. Itu harus kita rancang. Agar kita merasa enjoy, peserta nyaman, aman, kegiatan bisa lancar dan bisa dipertanggungjawabkan. Intinya adalah dalam kita berkemah, kita bisa mengeksplor betul-betul potensi dari diri kita sendiri dan juga dari peserta didik kita. Nah, kakak-kakak, tentunya dalam sebuah kegiatan perkemahan kita tidak bisa enaknya sendiri. Ya, kita harus mempersiapkan betul-betul apa-apa yang dibutuhkan. Ya, apa-apa yang dibutuhkan. Termasuk perlengkapan, di mana kita akan berkemah, ya, lokasinya. Nah, nanti kakak-kakak akan kita ajak belajar, berlatih bersama merancang sebuah kegiatan perkemahan. Ya, kakak mempunyai sebuah slide yang bisa kakak-kakak perhatikan di sana. Next. Nah, coba kakak-kakak perhatikan. Gambar yang sedang kami tayangkan itu adalah sebuah denah perkemahan. Denah perkemahan. Tapi ini masih satu tenda. Artinya satu regu. Ya, masih satu regu. Kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini. Ada pagar dan lain sebagainya. Nanti kita lanjutkan kembali kakak-kakak ya. Oke, next selanjutnya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, dalam sebuah merancang kegiatan perkemahan, kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk kita merancang sebuah miniatur rumah tangga dalam perkemahan. Coba kakak perhatikan nomor 1 sampai nomor 10 itu. Ada pagar atau gerbang, tenda utama atau ruang tamu, tenda tidur, tenda dapur, jemuran, ya, untuk tentunya untuk menjemur mungkin pakaian kita yang sudah basah atau untuk mengeringkan. Kemudian tempat pembuangan sampah. Ada rak sepatu. Wah, tempat menyimpan topi. Kemudian menara pandang jika memungkinkan, itu ada menaranya, towernya di sana dan lain-lain. Jadi nanti kakak itu merancang sebuah perkemahan di mana lokasi perkemahan kita, ya, denah tempat kita berkemah nanti itu kita rancang betul-betul seperti sebuah rumah kita. Sebuah rumah kita untuk sementara waktu dalam beberapa hari ke depan. Oke, next. Nah, ini salah satu contohnya kakak-kakak.
Nanti kakak-kakak bisa merancang sendiri, kakak-kakak bisa download dan sebagainya nanti. Ya, oke, next, selanjutnya. Ini kalau nanti kakak-kakak akan menyusun sebuah perkemahan, jangan lupa lokasinya itu harus bagaimana kakak. Nah itu contohnya tempatnya datar, boleh agak miring sedikit ya. Ada sumber air atau MCK-nya, akses masuk lokasi tidak membahayakan. Tidak membahayakan bagi diri kita, bagi pengunjung, mungkin orang tua peserta didik yang akan mengunjungi, dan juga bagi peserta didik sendiri. Ya. Dan di sana kakak-kakak diusahakan ada objek yang menarik. Ya, edukatif itu nanti. Ya. Sehingga kita berkemah itu ada sesuatu hal yang bisa disampaikan untuk peserta didik dan untuk belajar bersama di sana. Tentunya yang pasti terakhir adalah dipastikan tempat tersebut, lokasi tersebut adalah aman. Ya, next. Nah, jangan lupa kita berkemah tidak sendirian kakak. Kita berkemah bersama-sama. Kita ajak teman-teman kita, sahabat-sahabat pembina kita. Maka perlu kita mempersiapkan panitia. Setelah itu kita survei lokasinya. Untuk menentukan waktu dan tempat dan jadwal. Mengurus perizinan, baik itu keamanan, ya, orang tua, sekolah dan sebagainya. Terutama yang paling penting adalah kesiapan mental peserta didik kakak. Nanti jangan-jangan ketika mau berkemah peserta didiknya sudah sakit duluan. Ini jangan sampai. Maka mari betul-betul kita perhatikan itu. Oke, next. Nah, sebelum kita merancang sebuah perkemahan, kakak perhatikan ini. Hakikat berkemah itu apa? Hakikat perkemahan itu adalah tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Bukan untuk yang lainnya. Kecuali untuk perkemahan kegiatan di organisasi lain itu beda lagi. Tapi kalau pramuka, nah tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Apa? Ada SKU dan SKK-nya. Kita latih di sana. Jadi berproses di sana yang baik. Menjaga dan memelihara lingkungan. Tentunya dengan dasar dharma kita itu. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kemudian jangan lupa kakak. Hakikat perkemahan adalah mengetahui tata cara berkemah yang baik dan benar. Untuk menerapkan PDKMK. Yang sudah kakak terima kemarin. Salah satunya adalah kegiatan yang menarik. Ya. Mengandung unsur pendidikan. Belajar sambil melakukan. Itu kakak hakikat perkemahan. Ya, next. Selanjutnya kak. Nah, setelah semuanya kita persiapkan dengan baik, saya kemarin sama Kak Teguh itu merancang. Kak, kira-kira apa yang akan kita berikan pada kakak-kakak? Kak J, katanya Kak Teguh, kalau kegiatannya ini terlalu rumit, nanti peserta malah gak jadi kemah. Kita buat susunan kegiatan itu yang ringan-ringan saja. Maka nanti ketika kita merancang PowerPoint-nya untuk peserta itu yang ringan-ringan saja sehingga peserta cepat memahaminya. Oke, nah kita langsung ke packing. Nah, kita packing loh kak ya. Ini juga berguna untuk kakak-kakak hari Jumat yang akan ikut berkemah nanti ke sana. Apa saja peralatan yang akan kita packing nanti itu? Apa saja yang harus kita siapkan di sana? Apa yang akan kita butuhkan di sana nanti? Oke, next. Nah, kita buat daftar dulu kakak-kakak. Apa-apa yang akan kita bawa nanti di sana. Kita checklist dulu nanti di sana. Oh, bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Misalkan kemarin itu ada yang bertanya kepada kami, Kak, kemah nanti bawa bantal boleh enggak? Ya yes, boleh. Bawa ini boleh Kak? Boleh. Kayak pindah turu aja.
Nyaman gak nyaman tergantung diri kita ketika kita berkemah. Ya kakak ya. Next. Nah, kita checklist satu persatu kakak. Ya, apa-apa yang kita butuhkan nanti. Kita tata yang rapi, kita jejer-jejer, kita susun yang rapi, kita checklist. Kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam ransel atau carrier yang kita punyai dan siap untuk kita bawa ke perkemahan. Next. Nah, ini kakak-kakak salah satu contoh menyusun peralatan atau barang-barang yang kita bawa untuk perkemahan. Boleh 1 tas, boleh 2 tas, boleh 3 tas. Ya. Kak Teguh. Siap. Kak Teguh. Siap Kak. Mungkin Siap. ada tambahan Kak Teguh untuk packing barang-barang ini Kak Teguh. Ya. Terima kasih Kak J, Kakak. Waduh, begitu sampai ke packing ini sepertinya sudah nggak sabar menunggu hari Jumat ini sepertinya Kakak. Ini ya. Jadi untuk penyusunannya Kakak ya gambarannya bisa seperti itu kalau kita pakai tas karier. Bagaimana kalau nanti seperti traveling bag misalnya? Saya nggak punya Kak Teguh yang seperti itu. Prinsipnya adalah sama. Ya. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita list tadi, ya, yang sudah kita siapkan tidak bisa masuk. Kita bisa memprediksi sendiri. Kalau tasnya kapasitasnya sekian, kira-kira butuh berapa tas. Kalau KJ tadi bilang sampai 3 tas, ya silahkan. Mungkin kalau sampai 3 tas yang dibawa mungkin kasur juga nanti KJ ya. Itu matrasnya yang dibawa kasur nanti. Asiknya akan di situ. Iya, jadi cara penyusunnya disesuaikan dengan tas yang kakak bawa nanti. Ya, satu hal itu yang bisa kita berikan. Terima kasih Kak Ci. Terima kasih Kak Teguh. Itu tadi tambahnya dari Kak Teguh kakak-kakak. Jadi isinya menyesuaikan dengan kebutuhan kakak di sana dan jumlah tas yang kakak punya. Ya, tentunya karena kita perkemahan nggak lama 3 hari, ya kita yang diperlukan apa di sana? Yang paling penting itu adalah pakaian sama obat-obatan pribadi kakak. Karena kita tidak tahu kakak mempunyai penyakit, riwayat penyakit apa, itu harus dibawa obatan pribadi itu. Misalnya ada yang mempunyai darah tinggi, itu obatnya apa kakak sendiri yang tahu. Ya, pakaian apa yang cocok untuk kakak di sana, ya kakak sendiri yang tahu. Menyesuaikan, tidak harus sama persis ya Kak Teguh ya. Ya, betul. Ya. Next. Ini yang paling penting kakak. Saya sama Kak Teguh itu semalam itu mencari foto-foto tertawa-tertawa sendiri kita. Karena ternyata saya sama Kak Teguh terkenang ketika masih usia remaja, masih penegak dan pandega. Ketika kita membawa perlengkapan perkemahan itu lucu-lucu. Pokoknya katut. Ternyata tidak begitu kakak. Membawa peralatan perkemahan atau perlengkapan perkemahan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada tata caranya. Nah, di gambar sini kakak bisa melihat. Manakah yang benar dan yang kurang tepat. Ada beberapa gambar yang akan kami tayangkan nanti. Ini yang pertama. Ada beberapa siswa atau peserta didik yang membawa peralatan perkemahan seperti itu. Nah, ya, oke, next. Berani izin. Yes, betul. Ya. Nah, ada yang seperti ini kakak. Loh, tadi pokoknya terangkut semuanya. Ini beda lagi ini. Ini beda lagi nih. Ada yang membawa peralatan seperti ini. Ya, next. Ya. Ada yang seperti ini.
Dari 3 gambar yang kita tayangkan tadi, tentunya kakak sudah bisa menilai. Barang-barang yang kita bawa harus aman, tidak terseret di jalan. Karena apa? Ketika barang itu terseret di jalan, maka bentuknya akan berubah. Dan pakai nanti juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya tikar yang terseret ketika kita berjalan, ketika sampai di perkemahan sudah rusak. Tidak bisa kita pakai. Tempat masak air, ceret itu misalnya, ketika terjatuh, terseret di jalan raya, jadi bolong. Tidak bisa kita pakai ketika perkemahan. Nah, jadi kami menyarankan nanti kakak-kakak ketika berkemah, silakan. Baik laki-laki maupun perempuan menggunakan cara seperti gambar kedua, ketiga, dan keempat sekarang. Ini peserta putri, ada putri, bisa seperti ini. Penggalang itu Kak. Kakak nanti yang bisa mempraktekkan di sana. Ya, tolong diperhatikan kakak. Selanjutnya kakak. Nah, tentunya setelah sampai di perkemahan, kita harus menata perlengkapan itu dengan baik agar enak dipandang, tidak hilang, dan tertata dengan rapi. Ini kalau di sebuah perkemahan ini bisa dilombakan loh kakak. Ya lombanya nggak usah harus dirancang begini-begini, cukup begini aja sudah bisa dilihat. Regu ini bagaimana, udah hebat sekali itu. Ya, nah mohon nanti kakak-kakak memperhatikan betul, tentunya nanti kakak-kakak akan berproses bersama dengan kita. Ya, next kakak-kakak. Nah, pesan dari Bapak Pandu Dunia. Alam terbuka adalah tujuan nyata dan kunci keberhasilan pendidikan kepramukaan. Alam terbuka adalah guru yang hebat, inspiratif, dan sumber pengalaman seumur hidup. 7 hari hidup di arena perkemahan sebanding dengan 6 bulan belajar teori di dalam ruangan. Jadi mari ketika kita berkemah, betul-betul kita persiapkan segala sesuatunya agar kita merasa nyaman, bisa belajar dari kehidupan alam dan kita mengenal alam dan kita bersatu dengan alam tanpa merusak, tapi kita belajar dengan alam. Oke kakak-kakak, sebelum nanti Kak Teguh melanjutkan, silakan kakak-kakak mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kami. Kita kasih kesempatan 3 pertanyaan saja dulu. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Kak. Silakan kakak. Dari Kang Pada. Oke. Iya, terima Jajar, kasih. silakan Kak. Ya, perkenalkan saya Jafar Fatoni dari Regu Ya. Campada, di mana yang ingin saya tanyakan itu walaupun tadi sudah sempat dijelaskan sedikit, tapi masih kurang begitu Kak? Kurang begitu detail menurut saya. Ya. Sebenarnya terkait penyusunan peralatan di dalam tas yang relatif aman itu seperti apa Kak? Dalam artian terkadang itu saat saya istilahnya apa ya, mengemasi barang-barang yang terlalu banyak di tas, kayak di dalam tas itu misal ada makanan atau ada apa, itu seringkali saat sampai tujuan itu ada yang pecah, ada yang semacamnya. Nah itu terkait seperti apakah kita lebih baiknya supaya lebih aman nanti waktu berangkat dari kos atau dari rumah sampai di lokasi perkemahan misalnya, itu
barang yang kita bawa masih tetap aman. Seperti itu sebenarnya seperti apa Pak? Seperti apa Kak itu Kak anunya caranya yang lebih detail lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Jajar. Langsung saya jawab. Pengemasan atau pengepakan barang itu yang paling bawah itu pastinya adalah pakaian kita. Pakaian kita. Kemudian yang tengah-tengah itu adalah peralatan seperti buku atau barang-barang yang pecah belah. Kemudian yang paling atas ya itu adalah peralatan yang memang sangat-sangat kita butuhkan dalam perjalanan. Itu caranya paling gampang Kak. Bisa juga peralatan seperti yang barang-barang pecah belah itu dilapisi dengan foam. Bisa, sekarang udah banyak Kak. Apa itu foam yang bahannya sandal jepit itu Kak. Sekarang banyak Kak itu yang dijual bebas itu Kak. Kalau enggak salah itu 2 meter harganya 25.000 itu. Ya, besar, bisa Kakak gulung, diikat dengan karet atau apa, gampang itu dipak-paking seperti itu. Itu untuk barang-barang yang memang pecah belah atau gampang rusak. Seperti itu Kak. Jadi pengepakannya tergantung dari Kakak. Ya. Dan tasnya yang dibutuhkan tentunya ya agak besar. Kalau tasnya yang besar seperti carrier tadi tidak ada ya Kakak bisa gunakan 2 tas yang dipakai. Begitu Kakak. Singkatnya begitu ya Kakak ya. Kak Teguh mau menambahkan Kak? Oke, terima kasih Kak C, Kak Jafar. Kak Jafar sudah pernah membina. Mohon izin bertanya, Kak Jafar. Kalau saya belum pernah Kak, belum Oh. pernah. Cuma memang pernah menyaksikan seperti itu. Iya. Ya. Dari asalnya Kak Jafar, mohon izin. Saya dari Kediri dulu pengalaman mengajar di tingkat SMA Kak. Oh, tingkat SMA, penegak, guys. Berarti olop ewit KJ sama Kak Teguh ini, olop ewit kulonan. Ya, yang jelas itu adalah Kak, jika diusahakan kalau kita mengadakan perkemahan, yang kita bawa itu adalah peralatan yang dimungkinkan tidak bisa pecah. Misalnya kalau kita membawa sesuatu yang berbahan gelas, usahakan bisa kita ganti, misalnya cangkir, kita bisa mengganti dengan cangkir yang terbuat dari aluminium. Ya, seperti itu. Ya. Kalau toh terpaksa tidak ada Pak, saya punya hanya ya gelas satunya di tempat kos saya cuma ini ya, bisa dilapisi dengan pakaian kita di dalam itu. Ya. Jadi ditaruh di tengah-tengah, dikelilingi dengan pakaian kita, misalnya kaos ya. Kalau bertumpuk-tumpuk berarti misalnya barangnya seperti ini ya. Terus ini ada kaos ya, ada kaos itu Kak. Ada kaos. Di sini baru ada lagi, ya, ada barang lagi. Jadi di antara barang ini kita kasih sekat ya dengan barang yang kita bawa yang tidak bisa pecah atau lembut. Bisa berupa handuk misalnya, ya, bisa berupa handuk atau kaos. Saya kira gitu, KJ. Terima kasih. Terima kasih Kak Teguh. Jadi banyak cara kita melindungi peralatan perkemahan yang rentan pecah atau rentan rusak. Bisa pakai foam, pakai kaos, ya, untuk melindunginya. Nah Kak Teguh, sepertinya ini teman-teman kepingin untuk segera berkemah. Nah, tapi tentunya harus merancang sebuah kegiatan perkemahan loh Kak Teguh. Nah, ini Kak Teguh berperan penting ini nanti ini Kak Teguh. Kak Teguh, bagaimana kalau kita belajar bersama dengan peserta KMD ini untuk merancang sebuah perkemahan Kak Teguh? Boleh Kak Teguh ya? Oh siap. Oke, monggo Kak Teguh. Sudah di BC. Kapan kemai ya? Terima kasih ya Kak. Kalau saya boleh bertanya Kak, ya, yang bisa saya tanya bisa dari Kak Rizky.
Kak Rizky di 5 Darjala, bisa mendengar saya Kak Rizky? Oh. Ya, bisa. Oke. Ya, Kakak. Iya, bisa di on cam Kak Rizky? Ini saya masih di luar, jadi belum bisa on cam. Kak Rizky. Wah, udah siapa ini? Yang B2 Bajau Dwi. B2 Bajau Dwi. Kak, Dwi siapa ini? Halo. Hai. Oh ya. Begini Kak. Saya sama KJ itu nanti menemani kakak kalau menurut jadwal nanti sampai jam 14. Tetapi itu dilihat dari chattingnya tadi ada yang menggelitik juga. Semoga besok tidak ada tugas yang berat-berat. Saya tidak memberikan tugas ini sama KJ, ya. Saya pernah di posisi kakak semua. Ya. Hanya saja saya kemarin itu sama KJ begini, KJ, ini kita harus siap-siap loh. Ya, karena kalau lulusannya Betul, Kak. betul. KMD Witaraga itu yang terkenal hebat-hebat itu nanti pasti oleh mabinya, oleh kepala sekolahnya, pasti ditodong. Seperti saya dulu, Kak. Begitu lulus dari Witaraga, saya langsung diminta untuk membuat perkemahan. Ya, kataku nanti ada persami. Ya, ini sudah lulus KMD berarti sudah bisa bagaimana merancangnya. Oleh sebab itu, Kakak, setelah ini sampai jam 2 nanti bisa mengerjakan tugasnya kelompok saja, ya, tugasnya kelompok. Nanti bisa di-share oleh KJ. Garis besarnya adalah kakak nanti, ya, kita berpikirnya adalah setelah kakak pulang ke gugus depan, kakak pasti menghadap ke mabinya. Oleh mabi dikatakan, Kak Jafar, silakan nanti di awal tahun pelajaran ini membuat perkemahan persami. Oleh sebab itu, kakak pertama yang dilakukan adalah seperti katakan KJ tadi, membuat panitia dan teman-temannya, ya, sebagai teman-temannya. Selanjutnya adalah kakak apa yang kita buat nanti sampai jam 2 itu adalah seakan-akan kita, ya, menghadapan dengan peserta didik mau kita ajak persami. Langkah pertama adalah kakak harus bisa memberikan ke adik-adik, ya, apa-apa yang harus dibawa, perlengkapan apa yang harus dibawa dalam perkemahan. Perlengkapan bisa dibagi jadi 2, kakak, bisa perlengkapan pribadi dan perlengkapan kelompok. Jadi tugas kakak nanti yang pertama itu pasti, ya, kita jaga-jaga begitu nanti pulang ke gugus depan, ya. Jadi harus bisa mengidentifikasi. Tugas kakak setelah ini adalah silakan cara berkelompok mengidentifikasi perlengkapan apa yang harus kita bawa pada waktu perkemahan. Ini real, ya, ini real. Jadi yang kakak tulis nanti juga akan dicek oleh pembina, ya, pembina pasukan Binpas yang kakak tulis apakah sama dengan yang kakak bawa pada hari Jumat itu. Nah, ya, jadi ada kakak di dalam perlengkapan berkemah, kakak harus memberikan ke adik-adik pertama perlengkapan pribadi yang harus dibawa atau apa? A, B, C, D, E. Yang kedua, perlengkapan kelompok yang harus dibawa apa? Kalau sudah menghadapi kelompok, berarti kakak harus bisa memberikan nanti kepada pinrunya, ya, silakan pinru, kamu nanti bisa dibagi. Misalnya Kak Jafar bawa untuk kelompok, ya, ini ya. Misalnya Kak Jafar karena punya tikar banyak, oh ya Kak Jafar aja yang bawa tikar. Oh nanti Kak Dwi Revi Bajau membawa lampu misalnya, lampu badai misalnya seperti itu. Sedangkan yang berupa pribadi, perlengkapan pribadi misalnya, ya, yang seperti biasa kita
pakai. Mulai dari pakaian, obat-obatan itu pribadi. Oleh sebab itu kakak, ya setelah ini kakak bisa bekerja kelompok. Saya dengan KJ mendampingi, Kak Teguh tetap di sini. Ya, kalau ada pertanyaan bisa lewat chat di WA, ya, di pin pasnya masing-masing juga nggak apa-apa, atau langsung ya di sini. Jadi tugas yang pertama adalah kakak mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi keperluan perlengkapan yang harus dibawa pada waktu perkemahan. Dan itu yang harus kakak bawa juga pada waktu hari Jumat besok. Gitu. Berikutnya adalah setelah kakak berhasil mengidentifikasi apa-apa perlengkapan yang harus dibawa dalam berkemah, berikutnya kakak harus bisa membuat, ya, denah perkemahan. Oleh Mabi kakak mungkin nanti Kak Jafar, ya, kita buat persami di sekolah saja, ya, di sekolah saja. Kakak harus bisa mengidentifikasi juga, mensurvei juga kira-kira lapangannya cukup enggak ya. Ya. Oleh sebab itu kakak nanti, ya, setelah ini silakan kakak membuat denah gambar, ya. Denah digambar, ya. Kita adalah membuat denah perkemahan, ya, yang terdiri dari satu pasukan putra dan satu pasukan putri, ya. Satu pasukan terdiri dari 4 regu, ya, misalnya seperti itu. Atau kalau lapangannya besar kan lebih dari itu, kita buat aja satu pasukan putra, satu pasukan putri. Masing-masing pasukan kira-kira 4 kelompok. Jadi kalau itu berarti ada 8 tenda. Selain 8 tenda putra-putri, nanti ada juga kakak biasanya, mungkin enggak biasanya, kalau ada perkemahan pasti ada orang tua yang berkunjung. Maka kita harus menyiapkan tenda untuk, atau yang disebut dengan tenda komando. Biasanya di situ yang dipakai untuk menerima tamu orang tua, makanya tendanya lebih besar. Tuh. Berikutnya adalah tenda yang harus kakak buat juga adalah tenda panitia putra dan tenda panitia putri. Kira-kira nanti seperti apa, peletakannya bagaimana, ya, peletakannya bagaimana, nanti ya bisa kita sharing nanti setelah ini. Kita kakak, yang jelas adalah di dalam perkemahan, ya, di dalam perkemahan, ya, PDKMK seperti tadi, ya, satuan terpisah yang jelas itu. Ya, metode kepermukaan itu hanya ada satu, tapi terdiri dari 8 butir. Nah, 8-8-nya itu harus ada semua, tidak hanya satu saja. Kan gitu ya, menurut materi kemarin seperti itu. Ya, jadi ada 2. Ya, saya kira cukup waktunya sampai jam 2. Cukup ya KC ya, 45 menit. Ya, mengreng-reng. Ya, cukup lah. Cukup ya. Kira-kira barang apa yang dibawa itu kan cukup. Sebenarnya kakak-kakak mengerjakan ini sekaligus juga mempersiapkan diri untuk hari Jumat Kak KJ. Maksud saya, maksud kita kan seperti itu. Jadi kakak mengerjakan tugas karena ya untuk keperluan Jumat itu, gitu, sebenarnya seperti itu. Saya kira itu KJ sudah nggak sabar untuk ngeles apa yang harus dibawa, ini bawa bantal, bawa kasur. Terima kasih KJ. Saya kira KJ. Terima kasih Kak Teguh. Baiklah, itu tadi kakak-kakak. Jadi kita ada belajar bersama dengan kakak-kakak, yaitu merancang sebuah kegiatan perkemahan beserta perlengkapan apa yang harus kakak-kakak siapkan. Nah, nanti oleh panitia akan di-share di grup peserta KMD, ini loh yang harus kakak-kakak latih bersama. Ya, kami tunggu kakak-kakak nanti pada pukul 13.55. Nanti panitia akan nge-share tugas apa yang harus kakak kerjakan sekarang sehingga nanti malam sudah santai. Oke, saya tunggu kakak ya, silakan berlatih, kakak bisa browsing di internet ya,
rancang yang bagus, ya. Kak, izin bertanya. Nah itu nanti bisa ditampilkan. Saya kira gitu kakak-kakak ya. Nanti PPT dan juga penugasan akan di-share beberapa saat kemudian. Saya akhiri dulu, kita rehat kakak-kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Teguh, izin bertanya Kak Teguh. Oh iya, siapa Kak? Saya Sabta Kak dari pasukan E2. Oh iya. Mau tanya, apakah nanti penyusunan denah kelompoknya itu satu regu itu terdiri dari tenda utama, tenda tidur, tenda dapur, jemuran, rak sepatu, topi, dan sebagainya itu? Ya, itu masing-masing tenda. Yang kakak buat nanti adalah denahnya. Denah keseluruhan. Oh, langsung dipetak-petak aja gitu Kak? Betul kakak, betul. Nanti ada contohnya di tugasnya ada. Betul. Jadi selain itu di masing-masing tenda isinya yang seperti yang dikabarkan oleh Kaji. Tugasnya adalah kakak membuat layout perkemahan di sekolah. Oh ya, berarti layout doang ya Kak ya? Iya betul. Jadi nanti tenda komandonya di mana, tenda panitia putra di mana, panitia putri di mana, ya, tenda pasukan putra di mana, putri di mana. Gitu ya. Jangan lupa kalau kita buat layout, ya, jangan lupa arah mata angin harus juga ditentukan. Biasanya kalau utara itu yang ke atas itu biasanya utara. Oke, Terima Kak. kasih Kak. Terima Selamat kasih, Kak berproses. Selamat berproses. Salam pramuka. Salam pramuka. Kak izin bertanya boleh? Boleh. Oke, saya ingin bertanya nanti ukuran tenda untuk putri berapa ya Kak kira-kira? Tenda dom. Tenda dom itu untuk kapasitas 8 orang. Ya, 8 orang. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, lebih lanjut nanti kita ketemu di Sengkaling ya Kak ya. Kita nanti berproses di sana bersama-sama. Belajar bersama Kak Teguh, KJ, dan semua pelatih dari Pitaraga. Silakan Kakak, silakan ke kelompok masing-masing mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh panitia tugasnya. Ya. Terima kasih.
Kak.